Ada pertanyaan yang datang kepada kami dalam bentuk pernyataan yang bunyinya seperti ini. Agama Islam dapat jaminan dari Allah bahwa nanti akan diterima masuk surga di akhirat. Kemudian, agama yang diakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama Kristen tidak ada jaminan dari Yesus, sebab Yesus tidak bawa agama Kristen ke dunia ini. 1. Allah mengatakan selain Islam tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Mengutip Quran Surah 3, Surah Ali Imran ayat 85, dan 2. Agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Mengutip Quran Surah 3 ayat 19. Izinkan kami menjawabnya menurut kitab suci. Agama Islam yang kita semua kenal saat ini memiliki ciri khas beribadah di masjid, membaca Al-Quran, dan memiliki 5 dasar kepercayaan, yaitu syahadah atau beriman kepada satu Tuhan yang dipanggil Allah dan percaya serta menjunjung tinggi Nabi mereka Muhammad. 2. Sholat 5 waktu. 3. Zakat atau berdonasi kepada orang miskin. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan 5. Beribadah haji atau pergi ke Mekah setidaknya sekali dalam hidup mereka. Agama ini dimulai sejak abad ke-7, sekitar tahun 613 Masehi, saat Muhammad saat itu berusia 43 tahun mulai menyebarkan agama Islam. Kalau cuma penganut agama Islam yang masuk surga, maka bahkan semua nabi atau rasul terdahulu dari Nabi Adam sampai Rasul Yohanes atau Yahya dipastikan tidak akan masuk surga karena mereka tidak beragama Islam. Mereka tidak beribadah di masjid. Mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak percaya apalagi menyembah Tuhan yang bernama Allah. Mereka tidak percaya apalagi menjunjung tinggi Muhammad. Mereka tidak sholat 5 waktu, mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan bahkan mereka tidak pergi apalagi beribadah ke Mekah yang jaraknya kurang lebih 1.500 km dari Yerusalem. Tetapi kenyataannya, Nabi Musa dan Nabi Elia menurut kitab suci sudah ada di surga. Dan mereka tidak beragama Islam. Ada tertulis, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Perhatikan, inilah sekilas cerita tentang Nabi Elia sebelum ia terangkat naik ke atas sorga. Nabi-nabi lain dalam kitab suci pun tidak ada satupun yang beragama Islam. Dan menariknya, hampir semuanya berasal dari bangsa Yahudi. Jadi, pernyataan agama yang diakui dan diridhoi Tuhan hanyalah agama Islam, dan selain Islam tidak akan diterima,
dan di akhirat termasuk orang yang rugi, tidaklah benar menurut kitab suci. Lalu pertanyaannya, agama apakah yang mendapat jaminan dari Tuhan akan masuk surga menurut kitab suci? Baiklah, agama pada dasarnya dibentuk atau ditetapkan oleh manusia. Buktinya apa? Semuanya ada yang memulainya. Sebut saja 2 agama dengan penganut terbanyak di dunia dan juga di Indonesia. Islam yang dimulai sejak tahun 613 Masehi oleh Nabi mereka Muhammad, dan Kristen yang katanya dimulai sejak Yesus menyebarkan ajarannya, yaitu sekitar tahun 27 Masehi. Itu kalau kita berbicara dari sudut pandang agama. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang kepercayaan atau keyakinan, kita bisa membaginya dalam 2 bagian besar saja secara esensi. Yang pertama, tidak percaya kepada kuasa supernatural atau juga yang biasa dipanggil dengan ateisme. Dan yang kedua, percaya kepada kuasa supernatural atau yang dikenal dengan memiliki agama atau keyakinan. Dan kepercayaan kepada kuasa supernatural ini terbagi-bagi atas banyak macam kepercayaan. Contohnya, kepada roh-roh yang diyakini ada di setiap benda mati sekalipun, atau mungkin gunung, laut, dan matahari, atau juga kepercayaan kepada banyak dewa, dan juga kepercayaan monoteisme yang menyembah hanya satu Tuhan yang tidak kelihatan itu. Satu hal yang perlu ditekankan, Islam bukanlah agama pertama yang mempunyai ajaran monoteisme. Dan bahkan negara Arab sendiri, tempat agama Islam dilahirkan, memiliki banyak dewa yang disembah. Sama halnya seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, termasuk Indonesia. Cuma satu bangsa yang memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada satu Tuhan yang tidak kelihatan itu dari mulanya, yaitu bangsa Yahudi. Tidak heran, Yesus berkata, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Injil Yohanes 4 ayat 22. Intinya adalah, ajaran keselamatan datang dari bangsa Yahudi atau yang kita kenal juga dengan bangsa Israel. Jadi, kalau kita mau melihat ajaran surgawi yang sebenarnya dari Tuhan, berkiblatlah kepada bangsa Israel atau Yahudi dalam kepercayaan nenek moyang mereka yang sudah dari awalnya menganut monoteisme. Pernyataan agama Kristen tidak ada jaminan dari Yesus sebab Yesus tidak bawa agama Kristen ke dunia ini adalah benar, tetapi kurang lengkap. Yang benar dan lengkap adalah Yesus tidak pernah menciptakan agama baru karena ajaran yang Dia ajarkan adalah ajaran murni bangsa Israel dari mulanya, tetapi yang kemudian dipraktekkan salah oleh orang Israel sendiri, sehingga Yesus meluruskannya. Ingat, Yesus sendiri dan murid-muridnya adalah asli orang Yahudi. Lalu mengapa ada konsep Kristen? Itu adalah panggilan orang-orang kepada yang percaya kepada Yesus dan ajarannya. Jadi, pada kenyataannya, Yesus tidak pernah menciptakan agama baru. Yang sebenarnya terjadi adalah Yesus mengajarkan kepercayaan yang sama dengan kepercayaan Yahudi, tetapi dalam prakteknya berbeda. Contohnya, orang Yahudi melarang untuk mengobati orang pada hari Sabat karena dianggap sudah melakukan pekerjaan pada hari Sabat.
tetapi Yesus mengatakan bahwa Tuhan menghendaki agar hari Sabat menjadi hari berkat bagi semua orang, yang artinya boleh mengobati orang pada hari Sabat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang menerangkan perbedaan pandangan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi dalam melihat kitab Taurat dan memaknainya. Tetapi, kembali, Yesus tidak memberikan ajaran yang baru atau yang berbeda dari luar kitab Taurat dan para nabi. Semua ajaran Yesus selalu mengutip dari Taurat, Zobur, dan kitab para nabi. Berbeda halnya dengan Muhammad yang mengajarkan konsep yang benar-benar berbeda dari apa yang diajarkan dalam kitab Taurat. Misalnya, ajaran harus sholat 5 waktu, kepercayaan mutlak kepada Nabi Muhammad, naik haji ke Mekah, bulan puasa atau Ramadan, 72 perawan sebagai hadiah bagi orang yang percaya masuk surga. Semua hal ini tidak ada dalam kitab Taurat, Zobur, Injil, dan kitab para nabi. Hal ini adalah hal yang baru dan sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang diyakini oleh nenek moyang bangsa Yahudi. Jadi, kalau ada yang mengatakan agama Islam adalah agama yang paling benar, itu menurut mereka saja, dan tidak heran karena semua orang pasti akan merasa agamanya paling benar. Tetapi, itu bukan menurut kitab suci, karena kitab suci yang terdiri dari Taurat, Zobur, Injil, dan kitab para nabi tidak mengajarkan prinsip-prinsip yang sama dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran.